Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tafghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa alayhi bil ilmi. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana takwa itu? Al-khawfu minal jalil, tumbuhnya rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wadridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa itu adalah wal istidad di yaumir rahil, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan oleh Allah rezeki yang halal, yang barokah, yang menjadi ketenangan di dalam hati kita. Namun ada kalanya pemahaman kita terhadap rezeki ini masih terfokus kepada materi, banyaknya harta, banyaknya aset, banyaknya uang dan lain sebagainya. Padahal bicara tentang rezeki adalah kesehatan yang kita nikmati saat ini, beradanya kita di masjid yang kita cintai, bertemu dengan orang-orang yang soleh, banyak kawan, banyak tetangga yang baik, anak-anak kita yang soleh dan solehah. Itu merupakan juga rezeki yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ruh ini ditiupkan ke dalam kandungan ibu kita ketika usia 4 bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan terhadap 4 hal: rizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw sa'id, tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, dan tentang nasib baik dan buruknya. Maka pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, bagaimana kita mendapatkan rezekinya halal yang barakah, dan kemudian tumbuhnya ketenangan di dalam hati kita. Setidaknya ada 4 hal yang bisa kita pahami dan kita mengerti.
Yang pertama adalah ma'rifatun bin nafs, yaitu mengenal terhadap diri kita. Dalam sebuah kalimat hikmah menjelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Mengenal diri kita menjadikan kita paham apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Mengenal diri kita menjadikan sifat rendah hati, tawadhu, tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Terlebih sifat adikuno, merasa diri kita mempunyai ilmu, merasa diri kita punya keturunan yang baik-baik, merasa kita mempunyai derajat yang tinggi, maka kemudian kita menyombongkan diri. Padahal kita paham tentang kekuatan dan kelemahan yang kita miliki dari kita mengenal diri kita. Maka yang kedua adalah ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kepada Allah melalui ciptaannya, melalui ayat-ayat kauniyah yang kita baca, atau ayat-ayat kauniyah terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kepada Allah berarti kita mengenal tugas kita. Ketika Allah ciptakan kepada kita, tiada lain dan tiada bukan untuk beribadah kepadanya. Ayat Al-Quran menjelaskan terhadap hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ini kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah di antaranya bagaimana tentang salat kita, puasa kita, salat tahajud kita, salat duha kita, membaca Al-Qur'an. Dan ibadah ghairu mahdhah di antaranya adalah ibadah sosial. Maka dalam kesempatan ini bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara ibadah mahdhah kita dan ghairu mahdhah kita. Artinya orang yang rajin ibadah, solatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia secara otomatis adalah orang-orang yang peduli kepada sesama, yang peduli kepada tetangganya, kanan kirinya. Maka apabila ada orang yang ibadah solatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, maka dengan tetangga tidak akur, dengan saudara saling bertengkar. Menjadi pertanyaan kita, bagaimana ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kepada kita yang disebut diberikan oleh Allah jalan keluar segala problematika terhadap kehidupan ini. Dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa min yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang Allah bertakwa kepadanya, maka Allah akan berikan jalan keluar segala problematika kehidupan ini, dan Allah berikan kepada kita rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan terhadap rezeki kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada kita kecukupan terhadap rezeki itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan pula maka Allah akan menjamin terhadap rezeki itu sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
terhadap seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, maka Allah pasti akan jamin terhadap rezekinya. Untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah dan ketenangan hati kita, maka kunci yang ketiga bagaimana kita mengenal tentang dunia, ma'rifatud dunia, mengenal terhadap dunia yang sifatnya fana. Ad-dunya mata' khairu mata'iha al-mar'atus shalih. Dunia itu adalah perhiasan, maka perhiasan dunia itu adalah perempuan yang solehah. Bahkan di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu merupakan perhiasan dunia. Maka bicara tentang perhiasan, banyak orang yang ingin memilikinya, banyak orang yang ingin memajangnya. Jadi pertanyaan bagi kita semuanya, bagaimana harta kita yang kita miliki bukan saja perhiasan dunia, tapi juga merupakan perhiasan akhirat. Bagaimana anak-anak kita yang kita miliki bukan saja perhiasan dunia, tetapi juga perhiasan akhirat. Terhadap harta ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana harta itu dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap anak-anak kita, Allah perintahkan kepada kita untuk mendidiknya dengan baik. Alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak kita sesuai dengan zamannya, karena mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti zaman kita. Maka dalam hal ini pada abad 21 ini, bagaimana cara mendidik anak kita dengan pendidikan yang terbaik? Di antaranya bagaimana kita mengajarkan tentang mereka berpikir kritis, mereka mempunyai sikap kematangan mentalnya dalam bermedia massa, bagaimana mereka mempunyai kecerdasan spiritualnya, kecerdasan digitalitasnya yang digunakan untuk manfaat yang disebut dengan kemaslahatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rezekinya halal dan barokah serta ketenangan hati kita, maka yang keempat yaitu ma'rifatul akhirah, bagaimana kita mengenal tentang akhirat. Akhiratlah adalah tujuan kehidupan kita. Ketika kita mengenal dunia yang sifatnya fana, yang sifatnya hancur, maka dunia bukan menjadikan tujuan, maka tujuan kita adalah kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan akhirat itu adalah abadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang barokah, anak cucu yang soleh dan solehah, menjadi ketenangan jiwa dan hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه
وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا عظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله جل أكبر. أقيموا الصلاة.